Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurman Yusuf Sastranagara, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Kementerian Agama Angkatan 1 tahun 2022 dari Universitas Islam Malang. Saya mengajar di MAN Rejang Lebong di kelas 11 Bahasa dengan materi program linier, submateri menentukan nilai optimum. Terima kasih. Said Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan doa dulu. Adwa Wijaya. Kabar semuanya anak-anak? Sehat semua ya? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah, artinya kita masih sehat semua di sini ya. Nah, sekarang kita belajar apa hari ini? Belajar matematika. Materinya apa? Ada yang masih ingat nggak? Pertidaksamaan linier. Nah, jadi sekarang kita mau belajar lanjutan dari pertidaksamaan linier yang dulu. Kalau di SMP itu kan pernah belajar namanya sistem persamaan linier dan pertidaksamaan linier. Nah, sekarang belajarnya program linier. Jadi program linier ini adalah gabungan dari pertidaksamaan linier yang pernah dipelajari sebelumnya, tetapi untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang program linier, sebelumnya kan kita sudah mempelajari dari program linier ada yang namanya persamaan dan pertidaksamaan. Kemudian ada yang ditanyakan sampai sini? Belum, bisa dimengerti ya? Nah, sekarang kita mau mencoba ke materi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita lihat video pembelajaran mengenai materi program linier. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kita akan belajar program linier dari agen perjalanan. Suatu agen perjalanan mengatur ketersediaan transportasi untuk rombongan wisata. Ada 18 wisatawan dalam rombongan ini. Jenis kendaraan yang menjadi pilihan adalah becak atau bajai. Becak dengan kapasitas 2 kursi penumpang, biaya sewanya adalah Rp100.000. Sedangkan bajai dengan kapasitas 3 kursi penumpang, biaya sewanya Rp200.000. Rombongan ini menginap di hotel dengan lahan parkir yang tidak terlalu luas, hanya bisa menampung maksimal 8 kendaraan. Agen akan mengatur agar biaya sewa kendaraan semurah-murahnya. Untuk itu, akan ditentukan banyaknya becak dan bajai masing-masing yang harus disewa. Misalkan saja, banyaknya becak adalah X dan banyaknya bajai adalah Y. Karena menyatakan banyaknya kendaraan, maka X dan Y tidak mungkin bernilai negatif. Minimal tersedia 18 kursi penumpang untuk semua wisatawan, penulisannya seperti ini. Sempitnya lahan parkir membatasi banyaknya kendaraan yang disewa, penulisannya seperti ini. Sehingga terbentuk sistem pertidaksamaan linier. Biasa juga disebut model matematika atau kendala masalah program linier. Dengan tujuan meminimalkan biaya sewa kendaraan.
Daerah yang bersih dan tidak ada arsiran adalah daerah penyelesaian yang memungkinkan atas kapasitas kursi penumpang dan kapasitas lahan parkir. Ini untuk X lebih dari sama dengan 0. Dan ini untuk Y lebih dari sama dengan 0. Mari kita tentukan daerah untuk 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 18. Bernilai salah berarti titik uji 0,0 bukan anggota daerah penyelesaian, sehingga perlu diarsir. Kemudian kita tentukan pula daerah untuk X ditambah Y kurang dari sama dengan 8. Bernilai benar berarti titik uji 0,0 anggota daerah penyelesaian, sehingga tidak perlu diarsir. Titik sudut daerah yang bersih adalah titik-titik yang memungkinkan untuk membayar biaya sewa kendaraan seminimal mungkin. Ada 3 titik, yaitu 0,8, 0,6, dan 6,2. Titik yang satu ini kita peroleh dari eliminasi substitusi kedua persamaan linier yang diketahui. Jika tidak menyewa becak dan hanya menyewa 8 bajai, maka biaya sewanya Rp1.600.000. Jika tidak menyewa becak dan hanya menyewa 6 bajai, maka biaya sewanya lebih murah, Rp1.200.000. Jika menyewa 6 becak dan 2 bajai, maka biaya sewanya lebih murah lagi, Rp1.000.000. Jadi, biaya transportasi paling murah adalah Rp1.000.000 dengan menyewa 6 becak dan 2 bajai. Semoga saja perjalanan wisatanya menyenangkan. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Sudah mempelajari mengenai program linier atau sistem pertidaksamaan linier, ada yang tahu bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Udah pernah ketemu soal dalam SPLDP kalau di SMP bagaimana? Misalkan si Budi membeli 1 buah buku dan 3 buah pensil harganya 5.000 gitu ya. Kemudian misalnya Bayu membeli 3 buku dan 5 pensil seharga 7.000. Kemudian ditanya harga pensil dan bukunya tadi gitu ya. Nah, ini salah satu dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pada bentuk pertidaksamaan, nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan maksimum, keuntungan maksimum dan minimum. Yang namanya kita usaha itu kan pasti mencari keuntungan. Tapi bagaimana caranya, modalnya kecil gitu ya. Modalnya kecil, gimana caranya untungnya besar. Nah, ini nanti akan kita bisa jawab di program linier. Gitu. Nah, sekarang Bapak ada LKS, cuma untuk sebelumnya kita buat dulu kelompok ya. Jadi kita kelompokkan sesuai kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Ini tempat duduknya sudah sesuai kelompok ya? Nah, sudah sesuai dengan kelompok. Jadi ini Bapak bagikan LKS-nya, LKPD, lembar pelajarnya. Nanti coba dikerjakan, jangan lupa ditulis nama-namanya di setiap kelompok gitu ya. Yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Ini oh, ini kurang 1. Nah, ini ya, jadi ini nomor kelompoknya gini aja, kita urutan aja 1, 2, 3 ya, 3, 4, 5 di belakang ya.
Sambil dibaca aja dulu sebentar ya soalnya. Ya, bisa dibaca di soal bagian depan. Nah, itu salah satu contohnya adalah pedagang tradisional ya. Jadi pedagang tradisional ingin menjual barang dagangannya, yaitu berupa kue. Kue apa itu? Kue dadar dan kue apem. Kemudian permasalahannya adalah penjual tadi ingin mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, sekarang dari ini tadi kita ubah mengisi ke dalam bentuk tabel. Setelah dalam bentuk tabel akan diubah ke dalam model matematika. Ya, gimana? Bisa? Nah, jadi ini ya, yang tabel tadi kan, ya jadi isinya ini biarlah lewat aja. Ini ya langsung ke sini. Jadi langsung aja diisi. Jadi kalau kita lihat kan di soal tadi, soalnya kan kilogram ya. Jadi ubah dulu ke gram. Jadi ubah ke gram maksudnya biar sama semua. Karena kue ini kan gram juga. Gula pasirnya kok 10 gram. Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk buat kue dadar, gula pasirnya 10 gram, tepungnya 20 gram. Kalau untuk buat kue apem, gula pasirnya 5 gram gitu ya. Tepungnya 50 gram. Ya. Persediaannya Ada 8.000 gram atau 8 kilo. Ya, jadi gula pasirnya ada 2 kilo gitu kan. Tepungnya ada 8 kilo. Jadi tapi ini dirubah karena gram semua pakainya. Gitu ya. Nah, kemudian setelah ini diubah ke dalam model matematikanya. Jadi ini 10x ditambah 5y kurang dari sama dengan 2000, kemudian ini 20x tambah 50y. Ini aja disalin. Nah, ini disederhanakan. Jadi disederhanakan. Nah, ini titik potong ini untuk menggambar grafik. Itu pengerjaannya habis. Selanjutnya Bapak panggil untuk yang maju ke depan dari kelompok 5. Kelompok 5 atas nama Charlin. Ya, silakan coba dijelaskan dari untuk bagian 1 sampai 2 ya. Jadi sampai ke model matematikanya. Pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadem Pionatari. Saya akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 1, yaitu tentang seorang pembuat kue yang mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat 2 macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung, sedangkan untuk membuat kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga 1.000 per buah dan kue apem dijual dengan harga 2.000 per buah, tentukan mendapatkan maksimum yang dapat diperoleh membuat kue tersebut. Ini dihapus dulu nggak? Yang lain diperhatikan ya. Langkah pertama, kita membuat tabel pertidaksamaan, yaitu dengan
Untuk kue dadar kita menggunakan variabel X dan kue apem menggunakan variabel Y. Langkah pertama kita membuat tabel dan kita mengubah menjadi soal pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu kue dadar menjadi X, kue apem menjadi Y. Yang berarti 10X ditambah 5Y lebih kecil sama dengan 2000 gram. Dan 20X ditambah 50Y lebih kecil sama dengan 8000. Maka kita sederhanakan menjadi 2X plus Y lebih kecil sama dengan 400. Dan 2X plus 5Y lebih kecil sama dengan 800. Langkah kedua kita menentukan fungsi tujuan, yaitu f x, y sama dengan 1000 dikali 1000 1000x ditambah 2000y. Sekian materi dari saya kembalikan kepada Bapak. Nah, jadi gini. Jadi pada soal program linear, dari soal cerita itu tadi, kita ubah ke dalam bentuk tabel. Kenapa kue dadar itu X, kue apemnya Y? Ini dimisalkan saja, karena yang ada harganya itulah kata kuncinya yang jadi nilai X dan jadi nilai Y. Nah, kemudian tabel ini tinggal kita buat lurus saja ya. Jadi ini 10 gram bahan untuk kue dadar, untuk gula pasir artinya, ditambah 5 gram untuk kue apem, sedangkan hanya tersedia 2000 gram. Artinya 10 gram untuk kue dadar ditambah 5 gram untuk kue apem itu tidak boleh atau tidak boleh lebih dari atau kurang dari sama dengan 2000 gram. Artinya cuma 2 kilo karena kapasitas gula pasirnya hanya 2 kg. Ini jadi model matematikanya yang pertama. Kemudian yang kedua juga sama nih. 20 gram tepung untuk kue dadar ditambah 50 gram tepung untuk kue apem, tetapi tidak boleh harus kurang dari sama dengan 8000 gram atau 8 kilo.
Ini jadi pertidaksamaan kedua. Nah, untuk program linear ini biasanya ada tambahan saja ini ya, X lebih dari sama dengan 0 dengan Y lebih dari sama dengan 0. Ini maksudnya apa? Agar X-nya tidak boleh negatif, karena tidak mungkin jumlah tepung itu negatif ya. Begitu juga untuk jumlah gula pasir, juga tidak mungkin negatif gitu kan. Jadi ini nanti tambahannya, karena itulah nanti arsirannya biasanya 4 kali arsiran. Nah, yang ini disederhanakan. Kenapa disederhanakan? Sederhanakan ini gunanya hanya untuk mempermudah menggambar. Nah, untuk mempermudah menggambar. Dengan ini nanti kan kita mau menentukan titik potong, cukup nanti X-nya dianggap 0, Y-nya nanti dapat gitu ya. Kalau Y-nya 0, X-nya nanti dapat berapa? Lebih mudah, karena sudah sederhana. Sedangkan fungsi tujuan, ini adalah tujuan yang mau dicari. Apa yang mau dicari tadi? Yang mau dicari tadi adalah keuntungan. Dengan kue dadar itu harganya Rp1.000 dan kue apem harganya Rp2.000. Yang lain diperhatikan ya, ambil kawannya, yang tidak mengerti ditanyakan. Bisa tanyakan ke Bapak langsung atau ke kawannya juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Perdana Putra. Di sini saya akan melanjutkan cara penyelesaian program linear yang telah dijelaskan Caroline sebelumnya. Pertama, kita akan menentukan titik potong dari sistem pertidaksamaan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari persamaan 2X plus Y kurang dari 400, kita menemukan titik potongnya yaitu 0,400 yang letaknya di sini. Dan juga 200,0. Selanjutnya untuk pertidaksamaan 2X plus 5Y lebih kecil dari 800. Kita menemukan titik potongnya itu 0,160. Dengan 400,0. Dari sini kita akan tarik garis lurus juga. Sama seperti pertidaksamaan sebelumnya, yaitu tandanya lebih kecil sama dengan. Maka kita akan mengarsirnya ke arah kiri. Lanjut. Dari grafik tersebut kita dapat menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu yang seluruh daerah yang terkena yang telah diarsir, yaitu di bagian ini. Di sini sudah terlihat titik potongnya, sudah terlihat titik-titik sudut dari daerah penyelesaiannya, yaitu di sini, dan di sini. Kita melakukan yaitu eliminasi dan substitusi. Pertama kita tulis yaitu 2X plus Y sama dengan 400. Dan 2X plus 5Y sama dengan 800. Untuk melakukan eliminasi tersebut, kita harus menghilangkan salah satu variabel yang ada pada persamaan tersebut.
Caranya itu dengan mengurangkan atau menjumlahkan variabel tersebut agar menjadi 0. Di sini sudah terlihat jelas bahwa 2x dengan 2x sudah sama. Lalu kita kurangkan saja agar nilai x akan menghilang. Y dikurang 5Y hasilnya adalah min 4Y. Sama dengan 400 dikurang 800 hasilnya min 400. Y sama dengan min 400 per min 4. Y sama dengan 100. Di sini sudah ketahuan bahwa nilai Y-nya adalah 100. Maka langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan Y sama dengan 100 ke salah satu persamaan yang kita tulis sebelumnya. Di sini saya akan mengambil persamaan 2x plus Y sama dengan 400. Di sini. Di sini. Kita ganti variabel Y dengan angka 100. Selanjutnya angka 30 kita dibagi dengan 2 yang berada di sebelah variabel X. Maka akan dapat hasilnya adalah X sama dengan 15. Maka dari eliminasi dan substitusi tersebut, kita telah mengetahui titik yang belum jelas tersebut, yaitu X, Y, yang berarti 150, 100. Maka di sini nilai fungsi tujuan tersebut yaitu f x, y sama dengan 1000x plus 2000y. Selanjutnya kita substitusikan nilai x dan y yang sudah kita temukan sebelumnya. Pertama yaitu titik 0,160. Di sini kita substitusikan nilai x sama dengan 0. Dan nilai y sama dengan 160. Maka kita akan dapatkan hasilnya yaitu Rp320.000. Selanjutnya kita tentukan untuk titik 0,0. Untuk ini nilai x dan y disubstitusikan dan diganti dengan 0. Maka hasilnya akan tetap 0. 1000 dikali 0 hasilnya 0. Dan 2000 dikali 0 hasilnya 0. Maka dijumlahkan hasilnya akan tetap menjadi 0.
Untuk titik 2000, selanjutnya untuk titik 2000,0. Sama seperti sebelumnya, kita akan substitusikan nilai X dan Y. Maka akan didapat hasilnya yaitu Rp200.000. Selanjutnya untuk titik terakhir yaitu 150,100. Maka akan didapat hasilnya yaitu seharga 350.000. Ya, sampai di sini bisa dimengerti? Ada yang tanyakan? Nah, jadi untuk program linear ini tadi, kita bisa menyelesaikan salah satu masalah. Walaupun pada sebenarnya, pada kenyataannya masalahnya tidak sekecil ini ya, masih banyak lagi masalah yang lain. Contohnya pada penjualan sayur saja. Ini kan baru dilihat hanya 2 jenis ya. Bagaimana kalau dia 3 jenis, 4 jenis barang, 5 jenis barang, artinya grafiknya nanti pasti lebih rumit lagi, lebih banyak lagi. Nah, ini masih yang sederhananya, tapi nanti bisa dikembangkan untuk ke soal yang lebih rumit lagi. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari soal ini tadi, ini ada soal kuis yang dikerjakan masing-masing. Jangan lupa ditulis namanya. Ini coba dibagikan. Soalnya, ya. Soalnya tidak perlu ditulis, jangan lupa ditulis nama, dibuat tabel matematikanya sama seperti tadi, ya. Oke, coba dikerjakan. Ya, sudah dibagikan. Ya, soalnya dibagikan ke belakang juga. Nah, coba dikerjakan ya, jangan lupa ditulis namanya. Kita melakukan refleksi. Refleksi pembelajaran ini artinya dari pembelajaran ini apa yang kita dapat. Gimana? Ada yang mau menjawab? Apa itu program linear? Apa kegunaannya? Apa yang baru saja kita dapat hari ini? Terus apa yang kurang dimengerti? Apa yang agak rumit di bagian matematika ini? Bagian apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, jadi perlu kita ingat bahwa program linear ini adalah lanjutan dari materi SMP sistem pertidaksamaan linear. Nah, tetapi sekarang diubah ke dalam bentuk soal permasalahan sehari-hari, gitu ya. Nanti kita coba ke dalam permasalahan sehari-hari. Karena nanti ada kelanjutan, mungkin dari materi ini, nanti ada rencananya akan dibuat proyek. Jadi proyeknya seperti ini. Kita terjun langsung ke pasar. Ke pasar kita bisa data, wawancara langsung kepada para penjual, bagaimana, jadi masalah dari penjual ini kan bisa jadi dari modalnya gitu ya, kemudian dari barangnya, gimana caranya kalau barangnya habis, untungnya berapa gitu kan, kalaupun modalnya diusahakan bagaimana seminimal mungkin. Dan bisa dimengerti ya? Ya, Bapak ucapkan terima kasih sampai di sini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Ya, terima kasih.